Oke baik, kita coba mengerjakan contoh soal mengenai dinamika partikel ya. Jadi ini ada soal nomor 1. Di sini sebuah peti bermasa 40 kilogram mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar dengan koefisien gesekan kinetis dan statis berturut-turut adalah 0,2 dan 0,5. Kemudian peti ditarik dengan gaya P yang arahnya seperti pada gambar, jadi ke arah sini. Jika nilai sin dan cos sudut yang dibentuk antara P dan garis horizontal, maksudnya itu sudut theta ya, berturut-turut adalah 0,6 dan 0,8, tentukan gaya gesekan yang dialami peti jika P-nya 100 dan P-nya 200. Jadi di sini kita perlu menggambar diagram bebas bendanya. Karena benda ini ditarik dengan atau dikenai gaya P ya, arahnya ke arah sini, maka dia punya komponen arah sumbu X dan sumbu Y. Untuk komponen arah sumbu X, kita beri nama PX misalnya. Untuk arah sumbu Y, kita beri nama PY misalnya, gitu. Nah, selain itu, gaya yang bekerja pada benda juga ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, dan terakhir ada gaya gesek karena bendanya itu cenderung bergerak ke arah sumbu X, maka gaya geseknya ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah sumbu X negatif ya. Di sini gayanya. Nah, sekarang kita bisa mencari besar PX. Jadi PX ini karena sudutnya itu langsung berhimpit pada arah sumbu X, maka PX-nya adalah P dikali cos theta. Nah, P-nya itu kan 100. Cos theta-nya diketahui di soal, yaitu 0,8. Jadi 100 dikali 0,8. Maka PX-nya adalah 80 Newton. Kemudian, selain itu, kita juga bisa cari PY. Nah, PY ini kan karena theta-nya di sini, maka PY-nya adalah P sin theta. Nah, P ini 100, sin theta diketahui di soal adalah 0,6. Jadi 100 dikali 0,6. Sehingga PY-nya ini adalah 60 Newton. Gitu. Nah, karena kita mau cari gaya gesek yang bekerja pada benda, dan gaya gesek itu sebanding dengan gaya normal, maka kita cari dulu besar gaya normalnya gitu. Nah, gaya normal di sini kan dia bekerja pada arah sumbu Y ya. Jadi, di sini kita perlu menghitung gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y ini. Karena pada arah sumbu Y ini tidak bergerak bendanya, maka sesuai dengan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 ya. Karena arah sumbu Y kita beri nama Fy aja lah, misalkan sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y itu ada N, PY, dan gaya berat gitu. Nah, untuk ke arah atas kita sepakati ke arah positif dan ke bawah arah negatif. Jadi di sini N ditambah PY dikurangi gaya berat sama dengan 0. Maka gaya normalnya adalah ini jika pindah ruas positif ya jadinya. W dikurangi PY. Kita tahu gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasinya dikurangi PY. Sehingga di sini massanya kan 40 di soal ya. Jadi 40 dikali gaya gravitasi buminya kita anggap saja 10. Kemudian PY-nya adalah 60. Sehingga N-nya di sini 400 dikurangi 60. Jadi 340 Newton. Gitu. Sehingga untuk gaya gesek statis maksimumnya kita bisa cari dengan persamaan mu S dikali gaya normal. Mu S di soal itu diketahui 0,5, gaya normalnya adalah 340. Sehingga di sini besar dari Fs maksimumnya adalah
0,5 dikali 340, yaitu 5 kali 34 ya, jadi 170 Newton. Nah, sementara untuk gaya gesek kinetisnya adalah mu K dikali gaya normal. Mu K di soal di sini diketahui 0,2. Jadi 0,2 dikali gaya normalnya adalah 340. Sehingga di sini 0,2 dikali 340 jadi 68 Newton gitu. Untuk mengetahui benda itu bergerak atau tidak, maka kita harus cari tahu komponen arah sumbu X ya, karena di sini cenderung bergerak ke arah sumbu X. Komponen gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu ada Px dan Fs maksimum. Karena Px-nya itu kurang dari Fs maksimum ya, di sini kan 80 kurang dari 170, maka dia bendanya itu tidak bergerak atau diam. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa gaya statis maksimumnya 170, kemudian gaya gesek kinetisnya 68 Newton, dan bendanya tidak bergerak gitu. Nah, untuk gimana kalau P-nya 200? Ya, kita harus menggambar diagram bebas bendanya terlebih dahulu juga. Atau ya sama dengan yang tadi ya. Kalau udah gambar ya sudah. Tapi kita coba gambar ulang biar terbiasa ya. Ini P, kemudian maka ada arah sumbu X yaitu Px, dan arah sumbu Y yaitu PY, kita beri nama. Kemudian dia punya berat juga dan gaya normal. Karena cenderung bendanya bergerak arah sumbu X, maka di sini ada gaya gesek yang melawan arah gerak bendanya. Kemudian di sini Px-nya kita tahu bahwa P dikali cos theta. P-nya di sini 200 dikali cos theta-nya adalah 0,8. Jadi 200 dikali 0,8 itu 160 Newton. Kemudian untuk PY kita tahu adalah P sin theta. Ya, dalam kasus ini. Kemudian P-nya 200 dikali sin theta adalah 0,6. Jadi di sini 200 kali 0,6 jadi 120 Newton. Kemudian kita juga harus cari nilai gaya normal karena gaya normal ini sebanding dengan gaya gesekannya. Untuk arah sumbu Y itu bendanya diam, jadi sigma Fy-nya adalah 0. Di sini ada N ke arah positif, kemudian ada PY juga positif, dan W itu negatif, sama dengan 0. Maka gaya normalnya adalah ini pindah ruas jadi positif, kemudian ini juga pindah ruas jadi negatif. Kita tahu gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. PY-nya 120. Massanya adalah 40, kemudian percepatan gravitasinya kita anggap 10, maka di sini 400 dikurangi 120. Sehingga gaya normalnya itu menjadi 400 dikurangi 120, jadi 280 Newton ya. Kemudian gaya gesek statis maksimumnya kita bisa cari dari persamaan mu S dikali gaya normal. Mu S-nya adalah 0,5 ya di sini dikali 280 Newton. Jadi 0,5 dikali 280 Newton adalah 140 Newton. Untuk FK atau gaya gesek kinetisnya itu bisa dicari dari mu K dikali gaya normal. Mu K-nya di soal 0,2
gaya normalnya adalah 280. Jadi 0,2 dikali 280 itu 56 Newton. Nah, di sini bendanya bergerak atau enggak gitu. Ya, kita lihat gaya P pada arah sumbu X, yaitu 160 Newton di sini. Ini kan Px-nya itu lebih besar dari Fs maksimum, maka bendanya pasti bergerak. Sehingga kita di sini bisa cari percepatan benda tersebut berapa dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton ya. Karena arah sumbu X jadi Fx gitu, sama dengan M dikali A. Fx-nya adalah Px dikurangi gaya gesek. Karena dia bergerak, jadi gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Sama dengan M kali A. Di sini Px-nya 160 Newton, dikurangi Fk-nya itu 56 ya Fk-nya. 56 sama dengan masanya itu 40 dikali A. Maka percepatannya itu 160 dikurangi 56. Itu 104 ya. 104 dibagi 40. Sehingga percepatannya kita ketahui adalah 2,6 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan benda ketika benda dikenai gaya 200 Newton pada arah theta pada arah ini ya, yaitu gitu. Kemudian soal nomor 2 di sini balok A bermasa 30 kg yang diam di atas lantai licin dihubungkan dengan balok B bermasa 10 kg melalui sebuah katrol. Balok B mulai ditahan kemudian dilepaskan sehingga bergerak turun. Percepatan sistem adalah berapa? Nah, di sini kita harus tinjau satu-satu ya bendanya. Jadi untuk benda A di sini itu dia kan punya jadi gaya yang bekerja pada dia kan T, dan di sini ada gaya berat A dan gaya normal. Karena bendanya itu cenderung bergerak ke arah kanan ya, jadi ke arah sumbu Y itu enggak bergerak, maka kita cari gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X, yaitu M kali A. Karena benda ini adalah benda A, ya ini masanya adalah masa A dikali percepatan. Gaya yang bekerja pada benda arah sumbu X, benda A pada arah sumbu X itu hanya gaya tegang tali. Nah, berarti gaya tegang talinya adalah MA dikali A. Kemudian untuk benda B, di sini juga sama, kita harus menggambarkan diagram bebas bendanya, yaitu di sini ada T dan ada gaya berat B. Karena bendanya itu bergerak ke bawah ya, searah. Jadi gaya yang searah dengan A itu positif. Di sini kan arah sumbu Y, jadi kita beri nama FY ya. M tentunya massa B dikali percepatan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu Y itu kan T dan gaya berat B. Jadi kalau searah dengan A positif. Di sini yang positif adalah gaya berat B. Kemudian yang negatif adalah gaya tegang tali, sama dengan MB dikali A. Kemudian dari sini kita bisa substitusikan nilai tegangan tali ke persamaan ini. Jadi untuk gaya berat B itu adalah MB dikali percepatan gravitasi dikurangi T. T-nya adalah MA dikali A sama dengan MB dikali A. Nah, kita kumpulkan semua variabel semua komponen yang mengandung variabel A. Jadi ini kita pindah ruas. Jadi MB dikali Y sama dengan
kita pindah ruas jadi MA dikali A ditambah MB dikali A. Kemudian di sini kita balik lagi ya. Jadi MA ditambah MB dikali A gitu. Kemudian sama dengan MB dikali G. Maka percepatannya adalah MB dikali G per MA ditambah MB. MB-nya diketahui di soal adalah 30 kg. Percepatan gravitasinya kita anggap 10. Kemudian MA-nya itu 30 ya tadi. MB-nya itu 10. Maka percepatannya di sini sama dengan 30 dikali 10. Yaitu, B-nya itu 10 ya, bukan 30. 10. Jadi 10 kali 10 adalah 100, kemudian dibagi 40. Jadi percepatannya akan bernilai 2,5 meter per sekon kuadrat.